Halo Sobat Mesra, kembali lagi di channel YouTube Yamaha Mesra, dan di sini saya bersama Bang Julham, ya, Service Advisor Sentral Yamaha. Dan di sini kita membahas tentang apa, Bang? Sistem injeksi. Sistem injeksi. Jadi ya, salah satu part yang paling penting di motor itu kan ada injeksinya itu ya. Untuk motor sekarang udah hampir rata semua pasti menggunakan sistem injeksi. Nah, jadi kita bahas langsung sistem injeksi. Tapi sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like video ini dan share videonya karena informasi di video ini sangat bermanfaat. Oke? Dah, langsung aja kita pertama, Bang. Pertanyaan awam dulu ya, kita tanya dulu. Injeksi itu apa? Injeksi itu ya sistem bahan bakar yang masuk ke ruang bakar berdasarkan tekanan dari full pump. Dari full pump ya. Dan full pump itu adalah ini dia full pump ya, Bang ya. Ya, full pump. Jadi tekanan dari full pump itu ke injektor. Jadi injektor itu yang menyemprotkan bahan bakar. Full pump ke injektor, terus injektor yang menyemprotkan bahan bakar. Nah. Oke. Terus kalau ini apa nih, Bang? Ini namanya throttle body, Bang. Throttle body. Nah, throttle body ini tempat jalurnya udara masuk. Nah, jadi udara itu masuk berdasarkan dari throttle body ini. Nah, di sini juga dilengkapi beberapa sensor. Nah, jadi bedanya karburator itu sama injeksi itu, kalau di karburator kan bahan bakarnya di sini. Masuknya dari sini udara dan bahan bakar tercampur di sini. Kalau injeksi itu cuma udara aja yang masuk kemari, jadi bahan bakar itu disemprotkan melalui injektor tadi. Jadi dia berdasarkan tekanan. Ada injektor alatnya, tapi kita lagi kosong di sini ya. Jadi ya yang ada cuma full pump sama ini dulu throttle body dulu. Dan injektor tuh ukurannya dia seperti ini yang di foto ini. Oke. Dan berikutnya, Bang, apalagi tuh injeksi? Injeksi itu dia terbagi dari 3 bagian dia injeksi sistemnya. Dia ada controller, ada aktuator, dan ada sensor. Jadi 3 ini pengaruh di sistem injeksi itu, Bang. Oh begitu ya. Nah, kalau sistem aktuator itu ini contohnya aktuator itu full pump. Injektor itu termasuk di aktuatornya. Kalau sensor itu ini throttle body ya. Ya, throttle body itu ada sensor max. Di sini ada sensor TPS, sensor intake pressure sensor, dan sensor itu ada juga dari sensor panas, sensor CPS, crank position sensor. Jadi itu sangat berpengaruh di sistem injeksinya, Pak. Oke, jadi ya banyak ya ternyata yang di dalam perangkat injeksi ini. Ya, karena sistemnya ada sistem elektronik semua kan injeksi. Oke, elektroniknya. Ini berbeda dengan karburator yang dimana masih manual ya, Mas? Masih konvensional. Nah, kalau boleh tahu nih, perbedaannya injeksi sama karburator itu apa? Banyak, sebetulnya dia perbedaannya dari sistem bahan bakar yang masuk ke ruang bakar tadi, Bang. Kalau injeksi itu kan berdasarkan tekanan, kalau karburator kan berdasarkan kevakuman. Jadi kevakuman daya hisap dari ruang bakar itulah yang menyedot dari campuran bahan bakar udara yang masuk ke ruang bakar. Oh, kevakuman ya, penarik ya, pemisap. Nah, itu kalau sistem tadi karburator. ini pemberhentian bukan? Vakum berhenti. Kalau injektor kan injeksi berdasarkan tekanan full pump tadi, menyemprotkan injektor. Gitu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, Bang. Lebih bagus mana, injeksi atau karburator? Lebih bagus injeksi karena injeksi itu pastinya irit bahan bakar. Pasti irit bahan bakar? Pasti irit bahan bakar karena dia diatur dari beberapa sensor tadi. Jadi sensor tadi mengatur berdasarkan dari tekanan udara, suhu udara, panas udara itu. Jadi dia di mana lingkungan kita itu dia menyesuaikan. Misalnya kita di gunung ataupun di laut, dia udah menyesuaikan sendiri, Bang. Oke. Jadi kalau karburator kan harus disetel-setel dulu. Iya, setel dulu. Misalnya, tapi kalau ini udah sistem elektronik ya yang bekerja di situ ya. Udah otomatis dia. Udah otomatis dan lebih apa ya namanya? Konsisten ya. Lebih konsisten. Oke. Nah, kalau misalnya injeksi bermasalah ini, biasanya penyebabnya apa? Banyak sih, Bang, penyebabnya injeksi ya. Biasanya efeknya bisa jadi sendat-sendat, motor susah hidup, ataupun motor mati. Nah, itu biasanya karena kurang perawatan dari sistem injeksinya itu sendiri. Perawatannya.
Oke, ya kira-kira kalau boleh tahu nih apa aja yang rusak? Kalau kita kan di Yamaha ini kan ada namanya servis injeksi itu per 10.000 km sekali. Jadi itu nanti ada beberapa yang dibersihkan, kita bersihkan injektor, itu menggunakan injektor tester cleaner, terus kita bersihkan full pumpnya, saringan full pump itu kita bersihkan, terus throttle bodinya ini sendiri nanti kita bersihkan karena ini pasti kotor, itu bisa menyebabkan sendat-sendat tadi. Oh, dibersihkan melalui apa namanya tadi? Jadi injektor itu kita bersihkan melalui FI tester cleaner. Jadi kita ada alatnya. Jadi di situ kita bisa ukur berapa debit standarnya. Itu ada debit standarnya. Nah, Oh, gitu ya. Jadi ya nanti kita ada videonya di sini ya, kecil, untuk membuktikan mengetahui bagaimana cara membersihkan injeksi. injektor. Injektor. Ya? Injektor. Oke. Itu sudah meliputi pembersihan injektor, throttle body, full pump, pengecekan sensor-sensor Itu per 10.000 km ya. per 10.000 km sekali. Jadi ya udah tahu ya kalau misalnya kalau injeksi ini bermasalah itu bisa menyebabkan Motor sendat-sendat, susah hidup, ataupun mati. Karena pernah kejadian ini, aku bawa motor dan injeksinya macet. Itu lagi mau nyalip, tiba-tiba pas nyalip itu Kosong. Oh, bahaya cuy. Jadi itu betapa pentingnya ya. Kalau misalnya injeksi bermasalah pas posisi tadi itu bisa jadi lewat ya Bu ya. Iya. Jadi jangan sampai lama untuk kita melakukan servis injeksi. Kalau udah parah kan pasti efeknya ada part yang diganti. Kalau kita melakukan rutin misalnya macam full pump ini kan bisa kita bersihkan. Jadi dia saringannya nggak sampai tersumbat. Atau injektornya itu kita bersihkan dia nggak sampai tersumbat. Oke, jadi begitu aja kalau mengenai injeksi. Yang penting perawatannya itu 10.000 km ya. Selain servis 10.000 km apa lagi yang bisa kita lakukan? Di 10.000 km biasanya ada juga servis CVT. Servis CVT. Servis CVT itu bagian CVT yang kita bersihkan. Kita ganti grease atau gemuknya. Biasa grease-nya kalau udah 10.000 udah kering deh Bang. Oke. Nah kalau misalnya 10.000 km kita harus servis. Nah kalau misalnya nih ada kejadian di bawah 10.000 km kita bermasalah injeksinya, itu bagaimana Bang? Injeksi, kalau itu kan injeksi kita masih ada namanya garansi kalau memang kita melakukan perawatan rutin Bang. Nah, kalau memang ada komponen yang rusak pasti kita akan ajukan klaim garansi. Oh, masih bisa klaim garansi ya? Masih bisa selama klaim. masih merawat motornya itu di bengkel resmi ya? Sesuai jadwal yang sudah ditentukan karena injeksi itu garansinya 2 tahun ya. Oh gitu. Oke kalau gitu. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan mengenai injeksi ya, bagaimana injeksi jika bermasalah, terus bagaimana cara merawat injeksi, dan masih banyak tips yang lain akan kita bahas nanti berikutnya Bang ya. Oke, jadi itu aja video tentang injeksi kita kali ini. Udah tahu kan bagaimana pentingnya injeksi. Jadi tetap jaga injeksi kamu agar motor kamu tetap aman. Oke, sampai jumpa di tips Yamaha berikutnya dan